warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Khairun Safira. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang topik yang ke-11 dari mata kuliah hukum jaminan. Nah, topik yang ke-11 ini yaitu tentang jaminan resi gudang. Sebelumnya saya akan sangat berterima kasih kepada Bapak Arif Rahman SHMH selaku pembimbing dalam mata kuliah Hukum Jaminan 6D. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama itu ada latar belakang. Nah, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat pada era globalisasi, diperlukan kesiapan dunia usaha untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat di bidang ekonomi, khususnya perdagangan. Salah satu upaya untuk menghadapi persaingan tersebut diperlukan instrumen dalam penataan sistem perdagangan yang efektif dan efisien sehingga harga barang yang ditawarkan dapat bersaing di pasar global. Nah, selanjutnya, efisiensi perdagangan dapat tercapai apabila didukung oleh iklim usaha yang kondusif dengan tersedianya dan tertatanya sistem pembiayaan perdagangan yang dapat diakses oleh setiap pelaku usaha secara tepat waktu. Sistem pembiayaan perdagangan sangat diperlukan bagi dunia usaha untuk menjamin kelancaran usahanya, terutama bagi petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian yang umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit. Nah, dalam konteks pemberdayaan dan pembinaan kepada petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian tersebut, resi gudang merupakan salah satu solusi untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan komoditi yang tersimpan di gudang. Selanjutnya, petani saat ini masih dihadapkan pada permasalahan klasik, yaitu dalam memperoleh bantuan pembiayaan bagi kelangsungan usaha taninya dan anjloknya harga hasil panen pada saat panen raya. Akses untuk memperoleh bantuan permodalan dari perbankan khususnya masih sangat sulit karena petani seringkali terbentur dengan agunan yang menjadi persyaratan dalam pembiayaan. Selain itu, turunnya harga pada komoditas pertanian, terutama saat panen raya, telah menjadi masalah laten yang sangat merugikan petani. Bahkan, fenomena tersebut seringkali membuat petani enggan memanen hasil pertaniannya karena biaya panen lebih besar daripada harga jual produk. Nah, jadi hasil panen itu lebih besar daripada harga jual produknya. Petani sebetulnya dapat saja menyiasatinya dengan melakukan tunda jual untuk menghindari kerugian akibat rendahnya harga saat panen raya. Namun demikian, petani tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat untuk tidak menjual hasil panennya. Kondisi tersebut disebabkan sebagian besar petani memposisikan hasil panennya sebagai cash crop. Artinya, petani membutuhkan uang tunai dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan usaha tani di musim tanam berikutnya atau untuk mencukupi keperluan hidup rumah tangganya. Melalui resi gudang, akses untuk memperoleh pembiayaan dengan mekanisme yang sederhana dapat diperoleh petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian. Kata kunci dari sistem resi gudang adalah kelayakan gudang. Diharapkan dengan sistem resi gudang ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan para petani, serta menetapkan strategi jadwal tanam dan pemasarannya. Jaminan resi gudang merupakan perkembangan lembaga jaminan dari jaminan fidusia, sedangkan jaminan fidusia adalah perkembangan lebih lanjut dari jaminan gadai. Berdasarkan latar belakang tersebut, di sini saya akan membahas adapun sub-sub pokok yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama ada pengertian sistem resi gudang dan resi gudang. B, perbedaan dengan gadai dan fidusia.
C. Dasar hukum sistem resi gudang. D. Hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan resi gudang. E. Kelembagaan dalam sistem resi gudang. F. Barang yang dapat disimpan di gudang. G. Alur skema sistem resi gudang. H. Bentuk dan sifat resi gudang. I. Penerbitan resi gudang. C. Resi gudang pengganti. K. Pengalihan resi gudang. I. Pembebanan jaminan resi gudang. Yang L, pembebanan jaminan resi gudang. Yang M, hapusnya hak jaminan resi gudang. Yang N, eksekusi jaminan resi gudang. Dan yang terakhir, penyerahan barang. Nah, kita langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian sistem resi gudang dan resi gudang. Nah, pengertian sistem resi gudang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang, yang memberikan pengertian yaitu sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Sistem resi gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem resi gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventory atau barang yang disimpan di gudang. Sistem resi gudang juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Di samping itu, sistem resi gudang dapat digunakan oleh pemerintah untuk pengendalian harga dan persediaan nasional. Kata kunci dari sistem resi gudang adalah kemampuan gudang. Diharapkan dengan sistem resi gudang ini meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan para petani, serta menetapkan strategi jadwal tanam dan pemasarannya. Sedangkan pengertian resi gudang yang terdapat dalam pasal 1 angka 2 yang menyatakan resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi gudang sebagai alas hak atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena resi gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan pengelola gudang yang terakreditasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin ke pembahasan mengenai perbedaan dengan gadai dan fidusia. Jadi di sini kita akan melihat apa perbedaan resi gudang dengan gadai dan fidusia. Yang pertama itu perbedaan gadai dengan resi gudang, yaitu yang pertama, barang bergerak yang dapat dijadikan jaminan gadai jenisnya lebih luas. Yang kedua, barang bergerak yang dapat dijadikan jaminan resi gudang lebih terbatas, yaitu hanya hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Selanjutnya, adapun perbedaan antara resi gudang dengan fidusia, yaitu yang pertama, dalam sistem resi gudang, barang dagangan milik debitur harus disimpan di gudang terakreditasi yang dikelola oleh pihak ketiga. Dalam fidusia, yang pertama ini, dalam sistem resi gudang, barang dagangan milik debitur harus disimpan di gudang terakreditasi yang dikelola oleh pihak ketiga. Dalam fidusia, barang dagangan milik debitur bisa disimpan di gudang milik debitur. Nah, perbedaan yang kedua yaitu dalam sistem resi gudang ada surat bukti kepemilikan barang bernama resi gudang. Resi gudang tersebut dapat dialihkan, diperjualbelikan, atau dijadikan agunan kredit. Dalam fidusia tidak ada surat bukti kepemilikan barang seperti resi gudang yang dapat dialihkan, diperjualbelikan, dan dijadikan agunan kredit. Dan perbedaan yang ketiga yaitu jenis barang bergerak yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia lebih banyak dibandingkan objek jaminan resi gudang. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai dasar hukum sistem resi gudang.
Keberadaan sistem resi gudang diperkuat sejumlah dasar hukum, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang beserta peraturan pelaksanaan yang mencakup yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang SRG. Yang kedua, Peraturan Kepala BAPP Bab Pepti yang mengatur mengenai teknis pelanggaran SRG. Yang ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 garing M DAG /9/2014 tahun 2014 tentang tata cara seleksi lembaga pelaksana penjaminan sistem resi gudang. Yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang persyaratan dan tata cara penetapan lembaga pelaksana penjaminan resi gudang. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang. Yang keenam, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08-MAG/DAG/2/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37-MAG/DAG/11/2011 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan sistem resi gudang. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan resi gudang. Hubungan utang piutang antara debitur dan kreditur seringkali disertai jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa benda dan dapat pula berupa uang. Apabila ada benda jaminan, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya dalam hal debitur tidak membayar utangnya atau wan prestasi. Hak jaminan atas resi gudang yang selanjutnya disebut hak jaminan adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur lainnya. Selanjutnya, perjanjian hak jaminan merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian utang piutang yang menjadi perjanjian pokok. Setiap resi gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang. Resi gudang yang dijadikan jaminan wajib diserahkan atau berada dalam penguasaan kreditur selaku penerima jaminan. Oleh karena itu, apabila telah berada di tangan kreditur penerima jaminan, resi gudang tersebut tidak mungkin lagi dijaminkan ulang. Penerima hak jaminan harus memberitahukan perjanjian pengikatan resi gudang sebagai hak jaminan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang. Pemberitahuan ini memuat pula data perjanjian pokok utang piutang yang mendasari timbulnya jaminan. Pemberitahuan tersebut akan mempermudah pusat registrasi dan pengelola gudang dalam rangka mencegah adanya penjaminan ganda serta memantau peredaran resi gudang dan memberikan kepastian hukum tentang pihak yang berhak atas barang dalam hal terjadinya cedera janji. Nah, selanjutnya apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan resi gudang? Dari jaminan resi gudang tersebut. Nah, adapun hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan resi gudang akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu apa hak dan kewajiban pemberi jaminan resi gudang. Nah, hak dan kewajiban pemberi jaminan resi gudang yaitu yang pertama itu hak pemberi jaminan resi gudang. Nah, hak pemberi jaminan resi gudang ini yang pertama yaitu berhak untuk mendapatkan pinjaman uang sebagai perjanjian pokok yang diikat dengan jaminan resi gudang. Yang kedua, berhak untuk mendapatkan pemberitahuan jika akan dilakukan
penjualan atas objek jaminan resi gudang. Yang ketiga, berhak mendapatkan kembali resi gudang setelah hapusnya jaminan resi gudang. Nah, selanjutnya kewajiban pemberi jaminan resi gudang. Nah, di sini yang pertama itu yang pertama itu pemberi jaminan wajib untuk membuat akta jaminan resi gudang. Yang kedua, wajib untuk melakukan pelunasan piutang kreditur. Yang ketiga, wajib menyerahkan resi gudang kepada penerima resi gudang. Yang keempat, wajib membayar kekurangan utang yang belum terbayarkan jika hasil eksekusi jaminan resi gudang tidak mencukupi untuk melunasi utang. Nah, selanjutnya kita masuk apa hak dan kewajiban penerima jaminan resi gudang. Nah, pertama itu hak penerima jaminan resi gudang. Yang pertama, hak penerima jaminan resi gudang berhak untuk menerima hak jaminan resi gudang sebagai agunan atas piutangnya. Yang kedua, berhak untuk mendapatkan kedudukan yang diutamakan sebagai kreditur preferen. Yang ketiga, berhak untuk didahulukan dalam menerima pelunasan piutang dibandingkan kreditur lainnya berdasarkan objek jaminan resi gudang. Yang keempat, berhak menerima pembayaran sebagai pelunasan utang debitur. Yang kelima, berhak menerima dan menguasai jaminan resi gudang. Yang keenam, berhak melakukan eksekusi atas objek jaminan resi gudang jika debitur wan prestasi. Yang ketujuh, berhak menjual objek jaminan resi gudang yang dieksekusi atas kekuasaan sendiri. Yang kedelapan, berhak untuk mengalihkan piutang yang dijamin dengan jaminan resi gudang dengan memberitahukannya pengalihan tersebut kepada pemberi resi gudang. Yang kesembilan, penerima resi gudang tidak menanggung kewajiban atas kerugian yang timbul sebagai akibat tindakan atau kelalaian pengelola gudang dalam menyimpan barang yang menjadi objek jaminan resi gudang, baik yang timbul dari hubungan kontraktual, yaitu perjanjian tertulis, atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi pemberi resi gudang atau pihak lain yang terkait. Kerugian tersebut sepenuhnya tanggung jawab pengelola gudang. Selanjutnya, apa kewajiban dari penerima resi gudang? Nah, kewajiban penerima resi gudang yaitu yang pertama, wajib untuk membuat akta pembebanan jaminan resi gudang. Yang kedua, penerima resi gudang wajib memberitahukan perjanjian pengikatan resi gudang sebagai hak jaminan kepada pusat registrasi dan pengelolaan gudang. Yang ketiga, wajib memberitahukan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang jika jaminan resi gudang telah dihapus. Yang keempat, wajib mengembalikan kelebihan hasil eksekusi objek jaminan resi gudang jika hasil eksekusi lebih besar dari jumlah piutang. Yang kelima, dilarang memperjanjikan bahwa penerima jaminan resi gudang akan menjadi pemilik objek jaminan resi gudang jika pemberi jaminan resi gudang wan prestasi. Nah, selanjutnya setelah kita membahas hak dan kewajiban di sini selanjutnya setelah kita membahas hak dan kewajiban para pihak, selanjutnya kita akan melihat di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai kelembagaan dalam sistem resi gudang. Nah, di sini sejumlah lembaga penting yang terlibat dalam kegiatan sistem resi gudang. Nah, jadi adapun sejumlah lembaga penting yang terlibat dalam kegiatan sistem resi gudang, yaitu yang pertama ada badan pengawas. Nah, badan pengawas ini bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan SRG. Badan ini juga memberi persetujuan kepada pengelola gudang, LPK, dan pusat registrasi. Yang kedua, pengelola gudang, yaitu sebagai badan usaha yang menyimpan barang dan menerbitkan resi gudang atau RG. Pengelolaan gudang berbentuk badan usaha berbadan hukum yang bergerak khusus di bidang jasa pengelolaan gudang dan telah mendapatkan persetujuan badan pengawas.
Nah, adapun lembaga pengelolaan gudang antara lain yaitu ada PT Banda Gara Reksa atau Persero, yaitu selanjutnya ada PT Pertani atau Persero, ada PT Pos Indonesia, PT Food Station Cipinang Jaya, selanjutnya Kosper Mindo Makassar, selanjutnya Koperasi Niaga Mukti Cianjur, selanjutnya KSU Anissa Subang, selanjutnya ada Koperasi Tuntung Pandang, yang selanjutnya yaitu KUD Subur Kebumen, ada PT Ketiara, ada Koperasi Gayo Mandiri, Koperasi Pasar Maju Bersama, KUD Anugrah, dan yang terakhir itu KUD Tani Harjo. Yang ketiga, Lembaga Penilaian Kesesuaian atau LPK, yaitu sebagai lembaga yang terakreditasi. Lembaga Penilaian Kesesuaian melakukan kegiatan penilaian untuk membuktikan bahwa persyaratan tertentu mengenai produk, proses, sistem, dan atau personel telah terpenuhi. Kegiatan penilaian kesesuaian dalam SRG dilakukan oleh LPK yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas. Kegiatan ini mencakup lembaga inspeksi, laboratorium penguji, dan lembaga sertifikasi sistem mutu. Syarat untuk mendapatkan persetujuan sebagai LPK diantaranya adalah telah diakreditasi oleh KAN atau mendapat surat rekomendasi dari Direktorat Pengembangan Mutu Barang Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Berikutnya adalah Lembaga Penilaian Kesesuaian LPK. Nah, adapun Lembaga Penilaian Kesesuaian LPK yang pertama itu inspeksi gudang. Nah, di sini inspeksi gudang ini ada PT Banda Graha Reksa, ada PT Sukovindo, dan ada PT Sau Indonesia. Yang kedua itu uji mutu komoditi. Nah, uji komoditi ini ada PT Sukovindo, PT Jorindo Paryaweksana, selanjutnya BPSMB Surabaya, Makassar, Surakarta, Medan, Banda Aceh, Padang, Palu, Gorontalo, Bengkulu, Kendari, Palangkaraya, seluruh UB Jastasma Perum Bulog, Lab Fakultas Pertanian Universitas Mataram, LS Pro CCQC, dan PT Ketiara. Yang ketiga, sertifikasi manajemen mutu. Ada PT Sukovindo dan PT Sau Indonesia. Yang keempat itu pusat registrasi, sebuah badan usaha yang melakukan penatausahaan resi gudang. Tugas pusat registrasi adalah melakukan aktivitas pencatatan, penyimpanan, pengalihan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. Dokumen permohonan persetujuan sebagai pusat registrasi dapat dilihat di Peraturan Kepala BAPP EBPTI nomor 5 Bapepti per SRG 7/2007. Bapepti saat ini telah menunjuk pusat registrasi yang dilakukan oleh PT Clearing Berjangka Indonesia. Yang kelima itu ada Lembaga Jaminan Resi Gudang. Lembaga Jaminan Resi Gudang ini adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan pengelola gudang dalam melaksanakan kewajibannya menyimpan dan menyerahkan barang yang tertera dalam resi gudang. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai barang yang dapat disimpan di gudang. Nah,
Nah, di sini tidak semua barang dapat disimpan dalam gudang dan mendapatkan resi gudang. Barang yang akan disimpan dalam gudang untuk diterbitkan resi gudang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum. Barang tersebut diutamakan adalah barang-barang strategis, komoditi unggulan, barang dengan tujuan ekspor dan atau ketahanan pangan, serta paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki daya simpan paling sedikit 3 bulan. Yang kedua, memenuhi standar mutu tertentu. Dan yang ketiga, jumlah minimum barang yang disimpan. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M/DAG/per/5/2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M/DAG/per/11/2011 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan sistem resi gudang. Barang yang dapat disimpan di gudang dalam rangka sistem resi gudang adalah yaitu ada gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, dan timah. Jenis komoditi dapat ditambah berdasarkan usulan dari masyarakat melalui Pemda setempat, instansi terkait atau asosiasi komoditi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur skema sistem resi gudang. Nah, mengenai alur skema sistem resi gudang dimulai dari petani atau kelompok tani, koperasi atau UKM atau pelaku usaha mendatangi gudang yang ditunjuk dengan membawa komoditi yang akan diresi gudangkan. Lembaga penilaian kesesuaian akan menguji mutu komoditi dan membuat sertifikat untuk barang yang berisi informasi tentang nomor, tanggal, terbit, identitas pemilik, metode uji, jenis, sifat, jumlah, mutu, kelas barang, jangka waktu mutu barang, dan tanda tangan yang berwenang. Sementara itu, pengelola gudang akan membuat perjanjian pengelolaan barang yang berisi deskripsi barang dan asuransi. Pengelolaan gudang juga akan menerbitkan resi gudang atau setelah menerima kode registrasi dari pusat registrasi yang berisi informasi tentang judul resi gudang, nama pemilik, lokasi gudang, tanggal penerbitan, nomor penerbitan, nomor registrasi, waktu jatuh tempo, deskripsi barang, biaya simpan, nilai barang, serta harga pasar. Nah, selanjutnya pengelolaan gudang menyampaikan informasi tersebut pada pusat registrasi dan seluruh data dan informasi dalam resi gudang ini ditata usahakan oleh pusat registrasi. Pengelola gudang juga akan memberitahu semua informasi tersebut pada badan pengawas. Selanjutnya, jika semua proses ini telah dilakukan, resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang bisa diterima petani atau pelaku usaha untuk segera diuangkan pada lembaga pembiayaan bank atau non-bank yang ditunjuk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk dan sifat resi gudang. Resi gudang hanya dapat diterbitkan oleh pengelola gudang yang telah memperoleh persetujuan badan pengawas. Sebagai bukti kepemilikan, resi gudang adalah surat berharga yang mewakili barang yang disimpan di gudang. Resi gudang termasuk dalam kategori jaminan surat berharga. Surat berharga di sini adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan.
Selanjutnya, derivatif resi gudang hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan non-bank, dan pedagang berjangka yang telah mendapat persetujuan badan pengawas. Pedagang berjangka adalah badan usaha yang telah terdaftar di badan pengawas yang hanya berhak melakukan transaksi untuk diri sendiri atau kelompok usahanya. Derivatif resi gudang adalah turunan resi gudang yang dapat berupa kontrak berjangka resi gudang, opsi atas resi gudang, indeks atas resi gudang, surat berharga diskonto resi gudang, unit resi gudang, atau derivatif lainnya dari resi gudang sebagai instrumen keuangan. Resi gudang dan derivatif resi gudang dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Resi gudang dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas tanah maupun atas perintah. Sedangkan resi gudang tanpa warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis. Dalam hal resi gudang tanpa warkat, bukti kepemilikan yang autentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronis. Cara pencatatan secara elektronis dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan dan penyelesaian transaksi perdagangan resi gudang tanpa warkat dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penata usahaan resi gudang dan derivatif resi gudang dilaksanakan oleh pusat registrasi yang mendapat persetujuan badan pengawas. Kegiatan pusat registrasi dapat dilakukan oleh lembaga clearing berjangka yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi atau badan usaha lain yang khusus dibentuk untuk itu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penata usahaan oleh pusat registrasi mempunyai tujuan agar peredaran, pengalihan, serta penjaminan resi gudang dan derivatif resi gudang, baik yang warkat maupun tanpa warkat, dapat dipantau oleh pusat registrasi sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemegang resi gudang dan kreditur. Selain itu, dengan penata usahaan yang terpusat akan memudahkan pemerintah memantau sediaan nasional. Selanjutnya, badan pengawas menetapkan pusat registrasi untuk melakukan penata usahaan resi gudang dan derivatif resi gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindah bukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. Resi gudang ini terdiri atas resi gudang atas nama dan resi gudang atas perintah. Penggunaan resi gudang atas nama dan resi gudang atas perintah dalam sistem resi gudang adalah untuk memberikan pilihan kepada pemilik barang berdasarkan kebutuhannya. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai resi gudang atas nama adalah resi gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Resi gudang atas nama apabila mencantumkan nama pihak yang berhak menerima harus dengan jelas tanpa tambahan apapun. Sedangkan resi gudang atas perintah adalah resi gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Resi gudang atas perintah apabila nama pihak yang berhak menerima disebut dengan jelas dengan tambahan kata-kata atas perintah. Selanjutnya itu resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. Jadi resi gudang ini juga dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang atau bahkan digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. Resi gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. Selanjutnya resi gudang harus memuat sekurang-kurangnya. Jadi di dalam resi gudang itu harus memuat sekurang-kurangnya itu ada judul resi gudang. Yang pertama judul resi gudang, jenis resi gudang, nama dan alamat pihak pemilik barang, lokasi gudang tempat penyimpanan barang, tanggal penerbitan, nomor penerbitan, waktu jatuh tempo simpan barang, selanjutnya deskripsi barang, biaya penyimpanan, dan yang terakhir tanda tangan pemilik barang dan pengelolaan gudang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerbitan resi gudang.
Jadi setiap pemilik barang yang menyimpan barang di gudang berhak memperoleh resi gudang. Pengelola gudang menerbitkan resi gudang untuk setiap penyimpanan barang setelah pemilik barang menyerahkan barangnya. Ini terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang SRG. Biaya penerbitan tergantung kebijakan masing-masing pengelola gudang. Biasa, penerbitan resi gudang mencakup biaya penyimpanan atau pengelolaan komoditi yang dititipkan, pengujian mutu dan asuransi. Baik, selanjutnya langsung saja saya akan membahas mengenai resi gudang pengganti. Nah, dalam hal resi gudang hilang atau rusak, pengelola gudang wajib menerbitkan resi gudang pengganti atas permintaan pemegang resi gudang. Resi gudang yang hilang atau rusak tidak mengubah status pemegang resi gudang sebagai pemilik barang. Oleh karena itu, pengelola gudang mempunyai kewajiban untuk menerbitkan resi gudang baru yang memuat penjelasan nomor dan tanggal penerbitan resi gudang yang asli dengan diberi tanda kata resi gudang pengganti. Resi gudang dikategorikan rusak apabila satu atau lebih hal-hal yang seharusnya tercantum dalam resi gudang tidak terbaca, terhapus, atau hilang. Nah, permintaan penerbitan resi gudang pengganti harus disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi untuk penerbitan resi gudang pengganti ini harus disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal resi gudang hilang, maka yang dimaksud dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain adalah bukti-bukti berupa surat keterangan dari instansi berwenang yang menjelaskan mengenai hilangnya resi gudang dan dokumen pendukung lainnya. Dalam hal resi gudang rusak, penggantiannya hanya dapat dilakukan apabila pemegang resi gudang menyerahkan resi gudang yang rusak tersebut kepada pengelola gudang. Pengelola gudang bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh setiap pihak sebagai akibat dari tidak dicantumkannya tanda kata atau resi gudang pengganti. Resi gudang yang hilang atau rusak dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkan resi gudang pengganti. Resi gudang pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan resi gudang yang digantikan. Ini terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang SRG. Selanjutnya yaitu pengalihan resi gudang. Pengalihan resi gudang atas nama dilakukan dengan akta autentik. Pengalihan resi gudang atas perintah dilakukan dengan endorsement yang disertai penyerahan resi gudang. Pihak yang mengalihkan resi gudang wajib melaporkan kepada pusat registrasi. Resi gudang yang telah jatuh tempo tidak dapat dialihkan. Ini terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang SRG. Resi gudang dan derivatif resi gudang dapat diperdagangkan di bursa atau di luar bursa. Yang dimaksud dengan bursa adalah bursa berjangka, bursa efek, atau bursa lain sebagai pasar yang terorganisasi. Selanjutnya, dalam hal resi gudang dan derivatif resi gudang diperdagangkan di bursa, mekanisme transaksinya tunduk pada ketentuan bursa tempat resi gudang tersebut diperdagangkan. Ini terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang SRG. Dan penerima pengalihan resi gudang memperoleh hak atas dokumen dan barang. Pihak yang mengalihkan resi gudang memberikan jaminan kepada penerima pengalihan bahwa yang pertama, resi gudang tersebut asli. Yang kedua, penerima pengalihan dianggap tidak mempunyai pengetahuan atas setiap fakta yang dapat mengganggu keabsahan resi gudang. Yang ketiga, pihak yang mengalihkan mempunyai hak untuk mengalihkan resi gudang. Yang keempat, penerima pengalihan selanjutnya dibebaskan dari segala tanggung jawab atas kesalahan pengalihan pemegang resi gudang terdahulu. Dan yang kelima, proses pengalihan telah terjadi secara sah sesuai dengan undang-undang. Nah, adapun pengalihan resi gudang dapat terjadi karena yang pertama, jadi pengalihan resi gudang ini dapat terjadi karena yang pertama pewarisan, yang kedua hibah, yang ketiga jual beli, dan yang keempat sebab-sebab lain dan dibenarkan undang-undang, termasuk pemilikan barang karena pembubaran badan usaha yang semula merupakan pemegang resi gudang. Selanjutnya yaitu pembebanan jaminan resi gudang. Pembebanan hak jaminan terhadap resi gudang dibuat dengan akta perjanjian hak jaminan. Perjanjian hak jaminan sekurang-kurangnya memuat yang pertama identitas
pihak pemberi dan penerima hak jaminan. Yang kedua, data perjanjian pokok yang dijamin dengan hak jaminan. Yang ketiga, spesifikasi resi gudang yang diagunkan. Yang keempat, nilai jaminan utang. Dan yang kelima, nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam gudang. Nah, di samping berdasarkan lampiran peraturan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan berjangka komoditi nomor 09 garis miring Bapepti garis miring per strip SRG garis miring 7 garis miring 2008 tentang pedoman teknis penjaminan resi gudang tanggal 24 Juli 2008 ditentukan model formulir nomor SRG strip OPR 14 tentang perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang yang berisikan tentang identitas para pihak yaitu pemberi dan penerima hak jaminan, data perjanjian pokok yang dijamin dengan hak jaminan, spesifikasi resi gudang yang diagunkan, nilai jaminan utang dan nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam gudang. Di samping itu, dalam perjanjian tersebut memuat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, resi gudang berada dalam kekuasaan pihak kedua. Dalam hal ini adalah bank penerima hak jaminan. Yang kedua, bank berkewajiban untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan resi gudang sebagai objek yang akan dibebani hak jaminan dengan meminta pusat registrasi untuk melakukan verifikasi. Yang ketiga, atas pembebanan hak jaminan tersebut, bank wajib memberitahukan kepada pusat registrasi dan pusat registrasi setelah melakukan verifikasi dengan hasil sesuai persyaratan. Menerbitkan konfirmasi bahwa pembebanan hak jaminan tersebut telah ditata usahakan pada pusat registrasi paling lambat 1 hari setelah tanggal perjanjian ini. Keempat, dalam hal debitur lalai membayar utangnya, maka bank berhak mencairkan atau menjual resi gudang dengan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan bank berhak mengambil hasil penjualan resi gudang tersebut sebagai pembayaran atas seluruh utang debitur kepada bank. Yang kelima, apabila hasil dari pencairan atau penjualan atas resi gudang lebih besar dari jumlah fasilitas kredit yang diterima oleh debitur ditambah dengan biaya bunga dan biaya administrasi dan atau biaya pencairan agunan, maka yang dapat diambil oleh bank adalah sebesar jumlah dimaksud. Sedangkan kelebihannya itu harus dikembalikan oleh bank kepada debitur sebagai pemiliknya. Setelah dibuat perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang, maka paling lambat 1 hari setelah tanggal perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang, bank sebagai pihak penerima hak jaminan wajib memberitahukan kepada pusat registrasi sistem resi gudang agar dilakukan pencatatan pada buku daftar pembebanan hak jaminan atas resi gudang. Kemudian, pihak pusat registrasi akan mengeluarkan bukti konfirmasi pemberitahuan pembebanan hak jaminan bahwa telah terjadi dan telah dilakukan pencatatan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penjaminan ganda serta memantau peredaran resi gudang dan memberikan kepastian hukum tentang pihak yang berhak atas barang dalam hal terjadinya cedera janji. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai hapusnya hak jaminan resi gudang. Jadi hak jaminan yang dimiliki oleh penerima hak jaminan hapus karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hapusnya utang pokok yang dijamin dengan hak jaminan, dan yang kedua itu pelepasan hak jaminan oleh penerima hak jaminan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai eksekusi jaminan gudang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai eksekusi jaminan resi gudang. Eksekusi jaminan resi gudang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang, yang menyatakan bahwa pertama, apabila pemberi hak jaminan cedera janji, penerima hak jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung. Yang kedua,
Penerima hak jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan. Yang ketiga, penjualan objek jaminan hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi hak jaminan. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang terakhir, yaitu penyerahan barang. Penyerahan barang di sini wajib dilakukan oleh pengelola gudang kepada pemegang resi gudang pada saat resi gudang telah jatuh tempo atau atas permintaan pemegang resi gudang. Pengelolaan gudang menyerahkan barang kepada pemegang resi gudang terakhir. Yang dimaksud dengan pemegang resi gudang terakhir adalah orang atau pihak yang terakhir tertera namanya dalam resi gudang. Dalam hal resi gudang tanpa warkat, pihak terakhir yang dicatat secara elektronis adalah pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Baik, mungkin demikianlah pembahasan pada topik ke-11 ini mengenai jaminan resi gudang. Semoga pembelajaran ini dan penjelasan saya bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bisa berbagi ilmu yang berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat YouTube semuanya. Mungkin demikianlah pembahasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat berjumpa kembali pada video-video selanjutnya dan jangan lupa dukung channel saya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.